Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bertemu kembali dalam ibadah kita, ibadah doa dan pemulihan. Shalom Kakak Umayan, Shalom Firman, Shalom juga kepada Bapak Subaya yang meliput kita setiap hari ketika kita melakukan ibadah online kita. Terpuji nama Tuhan buat setiap semangat kita. Begitu juga dengan Bapak Ibu semuanya, tetap semangat walaupun kita tetap masih dalam ibadah online, tidak mengurangi sukacita kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Baiklah, kita akan menaikkan puji-pujian dan penyembahan kita. Tapi terlebih dahulu, mari kita dengarkan Kipan Sangkakala dengan sikap berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat-berkat yang bisa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, sebentar lagi Tuhan kami mau memulai ibadah kami, ibadah doa dan pemulihan. Roh Kudus yang tetap menemani kami, Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengikuti ibadah kami ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, agar semuanya juga bisa melaksanakan pelayanannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di atas ini semua ampuni kami akan segala salah dosa kami, agar kami tetap layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Hari ini kita merasa bahagia, kita berkumpul kembali dengan saudara kita seiman. Walaupun berjauhan, tetapi roh kita bersatu dengan kasih Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Hari ini merasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Di antara
kerajaan surga, Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan masih beri waktu untuk kami memuji, memuliakan Tuhan. Dan kami percaya di atas pujian kami Tuhan bertahta dan Tuhan berkenan. Dan saatnya kini kami mau menaikkan doa syafaat kami buat bangsa dan negara kami. Ya Tuhan Allah kami berdoa buat pemerintahan kami dari tingkat terendah sampai ke pusat. Kiranya Tuhan memberkati, berikan roh takut akan Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Begitu juga tim medis, agar mereka mampu untuk mengatasi perkembangan COVID di bangsa kami ini. Kami percaya oleh karena pertolongan Tuhan, COVID-19 akan lenyap dari Indonesia di dalam nama Yesus. Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat seluruh kami masyarakat Indonesia, berikan roh ketaatan agar kami tetap setia untuk melakukan protokol kesehatan yang sudah dibuat pemerintah kami, agar benar-benar COVID-19 atau penyakit apapun namanya tidak akan meluas ke daerah-daerah. Di dalam nama Yesus kami percaya. Tuhan, kami juga berdoa buat gerakan radikal yang ada di bangsa kami ini. Kiranya gerakan radikal ini dapat dihilangkan supaya tidak ada lagi gerakan-gerakan radikal. Kami semua satu, yaitu berdasarkan Pancasila, saling menghormati dan saling menyayangi untuk membangun bangsa kami ini agar tetap kuat dan kokoh. Tuhan yang berkarya atas bangsa kami. Engkau Allah yang berdaulat atas Indonesia di dalam nama Yesus. Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat TNI dan Polri. Kiranya Tuhan beri kekuatan, beri hikmat, beri kebijaksanaan, berkati seluruh keluarganya Bapa, agar mereka dapat bersehati untuk tetap menjaga Indonesia tetap aman dan kuat. Berikan dia Tuhan hikmat yang datangnya daripadamu, terlebih-lebih mampukan untuk memberantas KKB yang ada di Papua, di mana tindakannya akhir-akhir ini semakin brutal. Di dalam nama Yesus, KKB ini pun dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga mempunyai hati yang penuh kasih, sehingga kembali bergabung ke pemerintahan Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami percaya Engkau mendengar dan menjawabnya tepat pada waktunya, karena kami datang dan memohon kepadamu di dalam satu nama yang indah dan berkuasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Saatnya kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan setelah kita memuji dan menyembah Tuhan lewat puji-pujian pengagungan kita. Namun sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang sudah memuji dan menyembah-Mu lewat puji-pujian kami, bahkan khususnya lewat hidup kami. Biarlah semuanya itu menjadi puji-pujian dan penyembahan yang mempermuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Saatnya untuk kami masuk di dalam pemberitaan firman-Mu. Bapa, kami berdoa, penuhilah kami dengan Roh-Mu, supaya oleh kepenuhan Roh-Mu itu kami dimampukan mengerti dan memahami kebenaran-Mu. Berkati kami umat yang mendengar, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salam bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan atau khotbah di dalam pertemuan ibadah kita hari ini diambil dari satu kitab di Perjanjian Lama, yaitu kitab Habakuk, satu yang sering kita dengar, banyak kisah di dalamnya, yaitu Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua hingga pada ayat yang keempat. Ya, kita baca pasal yang pertama, ayat yang kedua hingga pada ayat yang keempat. Walaupun nanti 3 pasal ini akan saya singgung di dalam menguraikannya, karena kitab Habakuk ini hanya terdiri dari 3 pasal.
Saya akan membacakannya untuk kita semua. Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua hingga pada ayat yang keempat. Berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkati dan berbahagialah kita yang mendengar, terlebih-lebih kita yang melakukan setiap firman Tuhan yang kita dengar di dalam kehidupan kita, kita praktekkan. Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk ini adalah satu pengalaman pribadinya melihat fakta lalu dikaitkan itu dalam hubungannya dengan Tuhan. Artinya bahwa apa yang dialami oleh Habakuk ini sebagai manusia, hal itu juga bisa terjadi dan pernah dialami oleh banyak orang, termasuk kita pada zaman ini. Apa itu? Yakni pengalaman melihat, merasakan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh akal pikiran kita. Maksud saya begini, menyaksikan satu fakta, tetapi fakta yang terjadi, yang kita lihat itu, bahkan yang kita alami itu, sulit kita bisa menerimanya, sulit kita bisa memahaminya. Kenapa? Tentu mungkin boleh dikatakan karena keterbatasan kita. Tetapi di sisi lain, bukan saja hanya keterbatasan kita, tetapi karena konsep yang kita miliki tidak sesuai dengan kejadian atau fakta. Sederhananya kira-kira begini, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Biasanya dalam konsep pemikiran manusia secara umum yang berlaku secara universal, kalau orang jahat menerima hukuman yang berat, menurut logika kita, menurut pemahaman manusia secara umum, itu wajar. Ya, ada orang jahat lalu mendapatkan hukuman, kita mengatakan ya wajar dong. Malah harusnya dia dihukum lebih berat dari itu. Ketika ada orang misalnya di jalan, dia ugal-ugalan naik kendaraan, lalu orang itu terjatuh, respon kita spontan selalu mengatakan, ya biarin aja, siapa yang buat dia seperti itu, kan dia sendiri. Artinya apa? Ada pemahaman, ada kesadaran dalam diri kita, apa yang diterima oleh orang itu, sesakit apapun itu, sesulit apapun itu adalah karena buah dari apa yang dia lakukan. Hukum alam mengatakannya memang harus begitu. Tapi pernahkah kita menyaksikan atau mengalami sesuatu yang sulit, saya sebut, bahkan akhirnya kita menderita, bukan oleh karena perbuatan salah kita, tetapi kita tidak bisa memahami mengapa itu terjadi kepada kita, tapi faktanya itu kita alami. Nah, itu yang kadang-kadang membuat saya kata-kata di awal sulit menerimanya. Ya. Lalu kalau kita kaitkan kepada Tuhan, ada apa Tuhan? Kenapa ini menimpa aku?
Kenapa ini terjadi kepada keluarga? Kenapa ini terjadi kepada komunitasku? Kita mencoba mengoreksi. Gak ada yang salah yang kami lakukan. Nabi Habakuk pada zaman dia punya pengalaman, Bapak Ibu, melihat realitas hidup. Ada kejadian-kejadian yang tidak bisa dia terima. Apa itu? Bagaimana orang-orang benar, ya, umat Tuhan ditindas oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Orang benar ditindas oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kira-kira bahasa awamnya begini: orang baik ditindas oleh orang jahat. Orang yang berbuat baik ditindas oleh orang yang tidak berbuat baik. Orang yang jujur mengalami sesuatu yang sulit, tetapi orang yang tidak jujur mengalami promosi, mengalami kenaikan pangkat. Orang yang tidak mau tahu tentang kebenaran, orang yang tidak mau tahu tentang Tuhan, hidupnya ada kesannya sepertinya berkelimpahan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang takut akan Tuhan, kok banyak sekali tantangan, pergumulan dihadapi. Kira-kira begitu. Itulah yang disaksikan oleh Habakuk. Maka di ayat yang kedua ini merupakan satu puncak daripada apa yang dia pendam, ya, sehingga muncullah dalam tanda kutip kata-kata yang tidak etis kepada Tuhan. Yaitu apa? Dia berkata, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Di sini Habakuk memposisikan dirinya seolah-olah dia lebih superior dibanding dengan Tuhan. Seolah-olah dia lebih tinggi, dia lebih mengerti, dia lebih memahami, dia lebih tahu apa yang baik dibanding dengan Tuhan. Tapi pertanyaan saya, apakah boleh kita salahkan Habakuk dalam hal ini? Satu sisi saya mengatakan sebagai manusia, tidak boleh. Tidak boleh kita katakan Habakuk marah dan mengatakan kepada Tuhan seolah-olah Tuhan tidak mendengar, seolah-olah Tuhan tidak peduli. Kenapa nggak kita boleh salahkan Habakuk di sini? Karena saya bisa katakan tadi, Habakuk punya konsep, Habakuk punya cara pandang. Apa itu? Bahwa bagi Habakuk adalah harusnya Tuhan tidak boleh membiarkan orang benar ditindas oleh orang fasik. Harusnya Tuhan tidak boleh membiarkan orang baik menderita. Harusnya bagi Habakuk adalah orang jahatlah yang harus menderita, orang fasiklah yang harus dihukum. Tetapi Habakuk tidak melihat itu pada saat itu, sehingga dia mengatakan seolah-olah dalam tanda kutip Tuhan itu tuli, seolah-olah Tuhan itu tidak mau tahu. Saya yakin Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, seperti di awal tadi saya katakan, mungkin kita juga pernah atau sedang punya perasaan, punya pengalaman seperti Habakuk ini. Merasa Tuhan tidak mau tahu, merasa Tuhan tidak peduli dengan teriakan kita, merasa Tuhan tidak peduli dengan kebenaran, dan seolah-olah membiarkan kejahatan merajalela, seolah-olah mempermainkan orang-orang yang taat dan takut akan Dia. Bahkan di ayat yang ketiga sampai dia mengatakan, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya aniaya, kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Ya, walaupun memang juga di internal umat Tuhan, ya, pada saat itu
ada kejadian seperti itu. Kenapa Tuhan tidak bertindak? Kenapa Tuhan tidak membela? Kenapa Tuhan tidak menghukum? Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, di bagian yang pertama ini saya ingin mengatakan kepada kita, kalaupun ada saatnya, ada kalanya kita memiliki perasaan, memiliki pikiran seperti apa yang dicetuskan oleh Habakuk ini, menurut hemat saya pribadi, saya pikir itu masih wajar. Ya, saya mengatakan, apakah Habakuk di sini nggak rohani? Kalau saya mengatakan, ya masih rohani. Ya, jadi saya tidak mau langsung menjudge, oh ini seorang nabi nggak rohani ini, berani marah sama Tuhan ini. Enggak. Saya katakan tetap itu rohani. Tetapi mengapa ekspresinya seperti itu? Itu saya katakan tadi, keterbatasan kita, keterbatasan konsep kita, ketidaksempurnaan konsep kita memahami pikiran Tuhan, memahami maksud dan rencana Tuhan. Yang kedua, kita jawab pertanyaan ini dulu. Apakah memang benar Tuhan itu seperti yang dituduhkan oleh Habakuk? Apakah memang benar Tuhan tidak mendengar? Apakah memang benar Tuhan itu sengaja menutup telinganya terhadap seruan Nabi Habakuk? Apakah memang benar Tuhan itu nggak peduli kepada orang benar? Apakah memang benar Tuhan tidak akan menghukum orang fasik? Rupanya Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, apa yang dalam tanda kutip yang dituduhkan oleh Habakuk tadi, karena keterbatasan pemikirannya, ketidaksempurnaan konsep dia, rupanya itu tidak benar. Tidak benar Tuhan itu tidak mendengar. Tidak benar Tuhan itu tidak berpihak pada kebenaran. Hanya, ini dia, hanya jalan Tuhan dan cara Tuhan dan waktu Tuhan kadang tidak harus sesuai dengan cara, waktu, dan jalan kita. Itu dia. Itu yang membedakannya. Cara Tuhan, waktu Tuhan, jalan yang Tuhan pakai tidak harus selalu sama seperti yang kita pikirkan. Ya. Itu yang Tuhan katakan kepada Habakuk. Kalau kita lihat di pasal 2 ini, ya, sampai kepada ayat yang kelima itu, Tuhan menjawab. Ya. Saya sambung aja langsung ke ayat yang keempat. Ya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada, ini jawaban Tuhan ya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melangkah, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Ya. Bahkan kalau saya naik sedikit ke atas, di situ adalah di bagian ayat 4 tadi, bagian B, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi kira-kira begini Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Ya. Tuhan berbicara kepada Nabi Habakuk. Habakuk, aku memiliki cara yang tersendiri. Aku memiliki waktu. Aku tahu apa yang terbaik aku lakukan. Bukan menurutmu, tapi menurutku, kata Tuhan. Oleh karena itu, seperti di atas, ya, di ayat yang pertama itu, pasal 2, harusnya kamu harus menanti-nantikan, ya, menunggu aku bertindak. Kamu sabar dong. Ya. Tidak selamanya orang fasik itu kamu lihat seolah-olah mereka berkuasa, seolah-olah mereka melakukan sesuka hati. Enggak selamanya.
Tadi disebut di situ, ya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Maksudnya apa di situ Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan? Di ayat 5 lebih diperjelas. Orang sombong dan khianat, dia yang melanggar, tetapi ia tidak akan tetap ada. Artinya apa? Ada waktunya mereka akan menerima hukuman. Ada waktunya mereka akan menerima apa yang setimpal dari perbuatan-perbuatan mereka. Jangan kamu anggap bahwa mereka itu melakukan semua itu lalu artinya itu kebahagiaan yang terus akan mereka alami. Itu membuat mereka lebih berhasil. Itu akan kekal dalam hidup mereka. Tidak. Jangan kamu anggap di situ kepuasan mereka seterusnya. Tidak. Ada waktunya aku akan berurusan dengan mereka. Aku punya metode, aku punya cara bagaimana akan berurusan dengan mereka. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebenarnya kalau kita mau jujur ya, menyaksikan apa yang ada di sekeliling kita, mungkin di keluarga kita atau di mana saja. Kalau kita mau jujur ya, sekali lagi kalau kita mau jujur, apakah memang Tuhan tidak bertindak gitu? Tuhan sungguh-sungguh bertindak. Gak ada orang fasik, gak ada orang bebal, gak ada orang jahat itu eksistensinya seperti yang didugakan oleh Habakuk tadi. Keberadaannya seolah-olah seperti gak tersentuh tangan Tuhan, tidak tersentuh penghukuman Tuhan juga. Perhatikan apa yang terjadi dalam dunia kita sekarang. Lihatlah apa yang terjadi di negeri kita, yang dianggap orang dulu begitu powerful, ya, yang dianggap orang yang paling berkuasa, dianggap orang dia karena banyak duitnya, karena dia pintar, karena dia punya jabatan yang tinggi, seolah-olah sesuka-sukanya. Tapi lihat, ada waktu Tuhan kan. Oke, lihat kasus-kasus kriminal yang terjadi di negeri kita ini dalam beberapa waktu terakhir. Lihat, jangan kita lihat itu sesuatu yang biasa, tapi belajar kita juga, jujur juga kita melihat bahwa itu juga adalah pekerjaan Tuhan, ya, menyingkapkan orang-orang berbuat jahat, menghukum orang-orang berbuat jahat, mendisiplin orang-orang yang lari daripada kebenaran Tuhan. Jangan kita pikir itu karena kebetulan, enggak. Kita harus belajar mempercayai itu adalah bagian daripada cara Tuhan menjawab seperti dugaan daripada Habakuk tadi. Dan itu berlaku secara umum, bahwa memang mereka yang berbuat jahat, mereka yang menyimpang, mereka yang melanggar aturan Tuhan, mereka yang menganiaya orang-orang benar, Tuhan akan bertindak seperti jawaban Tuhan. Gak selamanya begitu Habakuk. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalaupun Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan merasa dijolimi orang, merasa difitnah orang, ya, tapi orang itu gak sepertinya tersentuh untuk mendapatkan hukuman, untuk mendapatkan pembalasan sesuai perbuatannya. Tapi kamu lihat dia semakin menjadi-jadi, semakin lebih jahat lagi, semakin dia bangga dengan kejahatannya. Yang perlu kita doakan apa? Diri kita supaya kita sabar melihat itu, supaya diberi Tuhan kepada kita roh penguasaan diri, supaya kita jangan larut emosi, tapi kita sabar menantikan waktu Tuhan bertindak. Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak diam, Tuhan tidak menutup telinganya. Dia hanya menunggu waktu seperti yang dia rencanakan. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak mudah, tidak mudah memang. Sebaliknya juga bagi orang benar, ketika kita teraniaya, ketika kita difitnah, ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita berada pada kebenaran kejujuran, sekali lagi saya katakan, sabar, nantikan waktu Tuhan. Ada waktunya Tuhan akan bertindak. Saya pikir begitu banyak contoh-contoh kasus
di dalam Alkitab, tokoh-tokoh iman. Satu contoh yang tidak pernah kita lupakan, bagaimana Yusuf diperlakukan kan tidak adil oleh saudaranya kan. Bagaimana dia tidak adil diperlakukan oleh istri Potifar kan? Gak adil. Lihat di situ. Tidak ada keadilan bagi Yusuf pada saat itu. Gak ada yang membela dia. Kenapa begitu besarnya kekuasaan Potifar? Dia difitnah. Walaupun dia tidak melakukan seperti dituduhkan, tetapi Yusuf tidak punya daya untuk membela diri. Ya. Bahkan terpaksa memang dia ada dalam satu tempat yang bukan dia pilih, yaitu di penjara. Paulus juga demikian. Tokoh-tokoh iman yang lain juga banyak. Ya. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan? Keadilan itu dibutuhkan kesabaran melihat akhirnya. Ya kan? Dan akhirnya memang dari ketidakadilan yang diterima oleh Yusuf lah, itu membuat dia menjadi penguasa di Mesir. Bahkan menjadi alat Tuhan menyelamatkan dunia secara universal pada saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, jawaban Tuhan kepada Habakuk mengatakan, Habakuk, kira-kira begini, jangan cepat-cepat emosi dong. Jangan cepat-cepat marah. Jangan cepat-cepat menyimpulkan. Jangan cepat-cepat menuduh aku. Tidak peduli. Aku yang jauh lebih peduli dibanding dengan kamu. Hanya aku punya cara tersendiri. Saya yakin Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, jawaban Tuhan ini berlaku secara umum bagi kita juga pada zaman ini. Ya. Terhadap ketidakmampuan kita memahami fakta-fakta yang terjadi, ketidakmampuan hati dan pikiran kita melihat, merasakan sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi Tuhan tetap mengatakan, tiba waktunya aku akan menyatakan apa maksud dibalik semua itu. Kenapa aku terlalu cepat? Tidak pernah cepat. Kenapa aku terlalu terlambat? Sesungguhnya aku tidak pernah terlambat. Kitanya mengatakan kadang terlalu cepat, kita yang mengatakan terlalu terlambat. Tuhan itu bertindak. Nah, lihat Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Lalu kita lihat perubahan yang terjadi di dalam diri Habakuk. Dan menurut hemat saya, disinilah iman yang luar biasa itu, di pasal yang ketiga. Di pasal yang ketiga, setelah Habakuk mendengar firman Tuhan itu, di pasal yang ketiga, mulailah dia berbalik dari pemahaman yang kurang pas tadi. Ya. Ayat yang kedua dari pasal 3. Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kutakuti. Lihatlah itu. Ya. Mulailah Habakuk sadar bahwa aku ini adalah ciptaan yang tidak memiliki kapasitas kemampuan untuk memahami secara utuh tentang pencipta. Mulai Habakuk sadar, bukan aku yang lebih peduli terhadap mereka, tetapi ada Tuhan yang lebih peduli. Habakuk sadar, bukan aku yang memiliki otoritas untuk menentukan tentang nasib orang lain, tetapi dia yang punya otoritas karena dia pemilik segala sesuatu. Habakuk mulai menundukkan dirinya. Maka muncullah deklarasi iman yang sangat terkenal dari Habakuk. Ya, yaitu apa? Deklarasi iman yang luar biasa. Ayat 17. Mulailah ia mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhal dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Jikalau terjadi pun sesuatu yang sulit bagiku, yang tidak bisa kupahami, apa yang kukerjakan hancur, apa yang kupelihara semua ludes, apa yang kumiliki juga semua habis di luar logikaku. Jika itu pun terjadi bagiku,
Jikapun aku melihat orang benar ditindas, jikapun kulihat orang jahat itu semakin bangga, jikapun kulihat orang jahat itu semakin kaya, jikapun kulihat orang benar semakin menderita, Habakuk mengatakan, aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk mengatakan, aku nggak pernah lagi meragukan Tuhan. Aku nggak mau lagi menuduh Tuhan. Aku tidak mau mengintervensi Tuhan. Aku tidak mau berlagak seolah-olah aku yang lebih mengerti mana yang terbaik. Aku akan tetap bersorak-sorai. Aku akan menghormati Tuhan karena Dia tahu apa yang terbaik. Karena apa? Dikatakan di situ di ayat yang ke-19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Karena sesungguhnya, seolah-olah Habakuk berkata, sesungguhnya di saat aku pun menyaksikan, mengalami seperti yang kusebut tadi bab 1, sebenarnya Tuhanlah yang memberi aku kekuatan, bisa melewati, menjalani semua yang sulit itu. Dan dia mengumpamakan kekuatan dari Tuhan itu seperti kaki rusa. Ya, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kita tahu kaki rusa, kaki kerbau, kaki sapi yang bersama itu memiliki tapak yang kuat, ya kan? Tidak pernah rusa atau kuda itu ketika berlari di semak duri, ya kan, di ilalang itu, ketusuk kakiku, enggak. Kena duri kakiku, enggak pernah. Makanya kuda rusa terus berlari sekencang-kencangnya di semak duri pun dia tidak peduli karena tapaknya sudah kuat. Artinya apa, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan? Sebenarnya yang kita butuhkan itu dia. Yang kita butuhkan di saat kita melihat, menyaksikan, mengalami sesuatu yang tidak bisa kita pahami, mengapa itu terjadi bagi kita. Harusnya belajar kita dari Habakuk ini. Kita nggak usah terlalu mencoba memikirkan Tuhan seperti konsep kita. Ya, kenapa Tuhan nggak begini? Kenapa Tuhan nggak begini? Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan terlambat? Kenapa Tuhan biarkan? Bla 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 bla. Walaupun kadang-kadang nggak mudah saya katakan, tetapi harusnya di fase ketiga ini kita harus belajar berdoa kepada Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah semua yang kualami yang tidak kupahami ini, di tengah-tengah semua yang kulihat yang tidak kupahami ini, berilah aku kekuatan supaya di dalam aku menantikan waktu bertindak, aku mampu melewati waktu-waktu ini dengan tetap percaya sungguh-sungguh kepadamu, dengan tetap berserah kepadamu, dengan tetap menyembah kepadamu, dengan tetap aku tekun dan setia kepadamu. Sesungguhnya kekuatan itulah yang kita butuhkan, bukan mengintervensi, bukan untuk memaksa Tuhan untuk menyesuaikan supaya sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan waktu kita, tidak. Tetapi sesungguhnya yang kita butuhkan adalah kekuatan itu. Saya pikir itu iman yang luar biasa. Saya pikir iman seperti itu dibutuhkan bagi kita. Karena apa? Terlalu banyak yang kita alami dalam hidup ini yang tidak pernah kita pikirkan. Terlalu banyak kita saksikan yang tidak sesuai dengan rasionalis kita. Oleh karena itulah kita butuh kekuatan dari Tuhan. Itulah rahasianya. Itulah kunci bagaimana kita bisa happy, bisa bahagia melewati hari-hari kita. Karena kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kuasa untuk mengubah sekeliling kita. Yang kita butuhkan hanya kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, mari apapun situasi yang kau alami saat ini, seperti saya uraikan tadi, tinggalkan marah-marah sama Tuhan, berhenti berpikir negatif tentang Tuhan, mulailah berdoa, Tuhan beri aku kekuatan seperti kaki rusa yang bisa dia berlari ke sana kemari sekalipun ada onak dan duri. Jika kita memiliki kekuatan itu, disitulah kebahagiaan kita hari lepas hari,
Sekalipun tetap masalah ada, tetapi itu tidak menghalangi sukacita dan kebahagiaan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Berkati kami lewat firman-Mu. Roh Kudus menolong kami supaya firman-Mu yang kami dengar menjadi pegangan di dalam kami menjalani hari-hari kami. Kami jadikan prinsip ketika kami diperhadapkan seperti situasi yang dialami oleh hamba. Jamah kami masing-masing Tuhan, anak-anak-Mu mendengar firman Tuhan ini. Kiranya ada kekuatan bagi kami pada hari ini ketika kami mendengar firman. Ada yang berubah dari dalam diri kami, memandang situasi sekitar kami, terlebih memandang Tuhan kepada kebenaran yang sesungguhnya. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam bagi kita semua. Tuhan memberkati. Salam sehat.